wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh-solehah dimanapun kalian berada? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan yang sedikit berbeda ini, Bapak harapkan kalian tetap semangat dalam belajar. Jaga kesehatan, dirikan sholat 5 waktu, dan apabila kalian keluar rumah, gunakanlah masker. Semoga wabah ini segera berlalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Namun, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dalam pembelajaran ini, tujuan yang akan kita capai adalah sebagai berikut. B. Beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang keempat adalah percaya kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah ialah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Rasulnya, Nabi dan Rasul, yang wajib kita ketahui dan imani sebanyak 25 Nabi dan Rasul Allah. Firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 165 yang artinya, mereka kami utus selaku Rasul-Rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-Rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Perbedaan antara Nabi dan Rasul Allah. Nabi dan Rasul diangkat oleh Allah untuk mengemban tugas suci dan mulia, yakni menyampaikan wahyu dan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Ada perbedaan antara seorang nabi dan rasul, yakni sebagai berikut. A. Nabi adalah orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. B. Sedangkan Rasul adalah orang yang dipilih dan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu dan berkewajiban melaksanakan serta menyampaikan kepada umatnya. Dengan demikian, seorang nabi belum tentu dia seorang rasul, tetapi seorang rasul sudah tentu dia adalah seorang nabi. Nama-nama Rasul Allah. Nabi dan Rasul Allah yang wajib kita imani ada 25, yaitu Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, Saleh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Lut alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ishaq alaihissalam, Yaqub alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Ayub alaihissalam, Su'aib alaihissalam, Harun alaihissalam, Musa alaihissalam, Zulkifli alaihissalam, Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Ilyas alaihissalam, Ilyasa alaihissalam, Yunus alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam, Isa alaihissalam,
dan Nabi Muhammad SAW. Tugas utama Rasul Allah. Tugas Rasul Allah yang paling utama adalah sebagai berikut. A. Menyeru umat manusia untuk menyembah Allah dan meluruskan kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menegaskan bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah. B. Untuk melaksanakan hukum-hukum dan peraturan Allah di muka bumi ini. Karena Allah menciptakan alam ini, maka peraturan yang pantas ditaati hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Rasul diutus menyempurnakan akhlak manusia. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Aku diutus oleh Allah, tidak lain untuk menyempurnakan budi pekerti, akhlak yang mulia." Mukjizat Nabi dan Rasul. Setiap Rasul memperoleh mukjizat sebagai bukti akan kebenaran kerasulannya. Mukjizat adalah suatu kejadian yang luar biasa yang dikaruniakan Allah kepada Rasulnya. Contoh mukjizat yang diberikan kepada Rasulnya adalah sebagai berikut. 1. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam adalah membuat kapal yang sangat besar yang digunakan untuk mengangkut umatnya yang setia dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud. Yang ketiga, mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah dapat membelah lautan ketika dikejar oleh Raja Fir'aun dan pasukannya. Yang keempat, mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah mampu menghidupkan orang yang telah mati dan membuat burung dari tanah. Yang kelima, mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang isi kandungannya serta keindahan bahasanya tidak ada yang menandingi. Tanda-tanda beriman kepada Rasul Allah adalah meyakini secara lahir dan batin dan sepenuh hati bahwa 1. Mempercayai dengan sepenuh hati bahwa para Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyunya dan ajaran-ajarannya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. 2. Mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul mempunyai sifat-sifat yang mulia dan tidak mungkin mempunyai sifat yang tercela. Yang ketiga, mempercayai bahwa para Nabi dan Rasul ada 5 yang termasuk ulul azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Ulul azmi adalah Nabi dan Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Yang keempat, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi penutup seluruh Nabi dan Rasul dan bertugas menyempurnakan agama samawi, agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan oleh para Rasul sebelumnya.
Sifat mulia Nabi dan Rasul. Yang pertama, sidik. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tablik. Yang keempat, fatonah. Sidik. Sidik artinya benar dan jujur. Mustahil para nabi dan rasul mempunyai sifat kizib atau dusta. Karena bila seorang rasul mempunyai sifat kizib, tentu ajaran yang disampaikan penuh dengan kedustaan yang dapat menyesatkan umatnya. Yang kedua, amanah. Amanah artinya jujur atau dapat dipercaya. Mustahil para nabi dan rasul mempunyai sifat khianat. Karena bila para nabi dan rasul itu khianat, sudah tentu umat yang dibimbingnya akan jadi pengkhianat pula. Yang ketiga, tablik. Tablik artinya menyampaikan. Seorang rasul wajib berdakwah kepada umatnya, menyeru umat manusia untuk menyembah Allah, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik sesama manusia dan terhadap makhluk Allah yang lainnya. Maka mustahil seorang rasul bersifat kitman, menyembunyikan wahyu Allah, menyembunyikan yang hak dan yang batil. Semua risalah Allah pasti disampaikan kepada manusia, tidak ditambah atau dikurangi. Yang keempat, fatonah. Fatonah artinya cakap, cerdas, pandai. Rasul pilihan Allah wajib mempunyai sifat fatonah, cakap, cerdas, dan tanggap terhadap keadaan sekitarnya. Sebab tugas yang diembannya sangat berat, banyak rintangan dan tantangan. Mustahil Rasul bersifat baladah alias bodoh. Siapa yang percaya kepada orang bodoh yang tidak paham kondisi umatnya, yang ada hanyalah kehancuran saja. Yuk kita bernyanyi, aku beriman kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang Maha Kuasa. Aku beriman kepada Rasul, membawa risalah kebenaran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang Maha Kuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. Ayo berlatih. Kerjakan di buku tugasmu ya. 1. Jelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. 2. Apa yang dimaksud dengan mukjizat. Yang ketiga, sebutkan para Nabi dan Rasul yang tergolong ulul azmi. Demikian pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi